Lin Tian menggelengkan kepalanya. Tidak, dia menonton dalam kegelapan. Sekarang dia sudah pergi. Xie Daotian kemudian melihat sekeliling dan ragu untuk melihat Lin Tian. Bagaimana Anda mengetahuinya, Dr. Lin? Aku punya caraku sendiri. Lin Tian tidak memberitahu pihak lain bahwa dia memiliki roh. Sangat mudah untuk menemukan sesuatu yang aneh di dekatnya. Tetapi Xie Daotian tidak mengerti, tetapi Lin Tian tidak mengatakannya, dan dia tidak banyak bertanya, jadi dia membawa Lin Tian dan meninggalkan kota Yunzhou. Kemudian, di ruang rahasia Jiang Yao membuka matanya sedikit, lalu melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia merasa kedinginan dan menggigil, "Ibu mertua!" Dengan tergesa-gesa, bulan jahat yang gelap mendengar suara ini, dan segera berbalik untuk melihat Jiang Yao, yang sudah memanjat, dan kemudian menatap dirinya sendiri dengan menggigil. Bulan jahat tiba-tiba menatap Jiang Yao dengan penuh semangat, "Apa kabar, Nona?" Baru saat itulah Jiang Yao menemukan bahwa dia benar-benar baik-baik saja, dan tidak hanya tidak panas, tetapi juga dia terkejut dan berkata, "Saya benar-benar baik-baik saja." "Ya, Anda tahu, apinya hilang." Bulan jahat menatap Jiang Yao dengan hati-hati dan berkata, "Jiang Yao tidak berani mengatur saluran, bagaimana dengan dokter ajaib?" Bulan hantu malu untuk mengatakan apa yang baru saja terjadi. Jiang Yao segera turun dari ranjang es dan berkata, "Nenek, masalah ini dirahasiakan untuk saat ini." "Bagaimana kabarmu, Nona? Mengapa Anda tidak memberitahu orang lain?" Bulan jahat yang gelap itu ragu bahwa Jiang Yao adalah orang yang cerdas, dan dia tahu bahwa begitu hal-hal baiknya menyebar, ketiga adik perempuannya akan menemukan masalah lagi. Tidak hanya itu, Lin Tian juga akan diancam, jadi Jiang Yao berkata, "Pertahankan status quo, atau aku akan waspada terhadap adikku setiap hari." Itu benar. Bulan jahat neraka mengerti, dan Jiang Yao memikirkannya dan berkata, "Ada juga rahasia tentang dokter. Jika tidak, melalui ketiga adik perempuanku, dia akan dibunuh." "Iya." Jiang Yao merasa lega berkata, "Siapkan kursi sedan untukku. Seperti sebelumnya, siapkan tempat tidur di kursi sedan. Saya ingin berbaring di kursi sedan. Ingat, atur susunan dingin di kursi sedan." "Nona, apakah Anda menginginkannya? Saya tidak memiliki apa-apa di tubuh saya. Pasti banyak orang yang peduli dengan kondisiku. Tentu saja, aku ingin jalan-jalan dan memberitahumu bahwa aku masih orang buangan." Jiang Yao menjelaskan. "Bagus." Bulan jahat yang gelap pergi untuk mengaturnya segera, sementara Jiang Yao bergumam pada dirinya sendiri, dokter ajaib ini benar-benar tidak sederhana. Di tengah malam, seorang pria parubaya sedang membaca beberapa materi di ruang belajar kantor Tuhan di kota Yunzhou. Pada saat itu, sebuah suara datang dari pintu, "Tuan, 3 wanita muda ada di sini." Pria di dalam terkejut, terutama alis satu kata yang tebal, yang hanya seperti 8 karakter. Kemudian pria itu keluar dari ruang kerja dan masuk ke aula rumah Tuhan. Di aula ini, seorang wanita dengan gaun hitam memiliki bulu mata tebal dan sepasang bibir hitam. Pada saat yang sama, matanya adalah heleso hitam. Ini adalah kehilangan ketiga dari ibu kota Yunzhou, Jiang Siruo. Di samping wanita itu berdiri seorang pria dengan sarung tangan hitam, jubah hitam, dan bahkan topeng hitam di seluruh wajahnya, hanya dengan sepasang mata kecil. Pada saat ini, pria parubaya itu datang dari luar. Ketika dia melihat wanita ini, dia berkata dengan hormat, "Nona 3. Jiang Siruo, minum teh," bertanya sedikit, "Dan Tuhan, saya mendengar bahwa Anda melihat Tuan Xie dan salah satu asistennya hari ini, kan?" "He Feng, Tuan kota di sini," berkata dengan anggun, "ketika saya menerima berita dari Tuan Long, saya segera pergi ke sana dan menanyakannya." He Feng memandang pria berbaju hitam itu, dan Jiang Siruo menatap teh dan berkata, "Long Fan, bagaimana menurutmu?" Long Fan adalah pria berbaju hitam. Dia melaporkan, "Nona, apa yang saya kendalikan benar-benar hilang, tetapi Nona kedua, yang keluar malam ini, tampaknya masih sakit parah." "Oh, ada apa dengan hal-hal yang Anda kendalikan?" Jiang Siruo ingin mengerti. "Ya, mungkin ada beberapa senjata ajaib di Nona 2 yang mengisolasi kendaliku dan membuatku tak terlihat." Kipas panjang ini menjelaskan satu persatu. Jiang Siruo Ging berkata, "Senjata ajaib?" "Iya." Jiang Siruo memikirkannya, lalu menatap He Feng. "Dia dewasa, besok, kamu pergi ke Manor untuk melihat-lihat dan mencobanya." "Apa maksudmu dengan Nona 2? Ini tidak nyaman bagiku, tapi kamu bisa pergi." Jiang Siruo menjelaskan, dan Feng En berkata, "Ya, besok saya akan berkunjung." Jiang Siruo baru saja bangun, dan meletakkan cangkir tehnya, lalu pergi dari sini. He Feng merasa lega. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Besok kita harus pergi untuk melihat apa yang terjadi."
Lin Tian dan Xie Dao kembali ke Fengdu di tengah malam, dan tidak ada yang tahu. Sampai keesokan harinya, ketika hari sudah terang, ada banyak aktivitas di luar rumah Tuhan. Para pemburu jiwa telah berkumpul di sekitar arena tantangan, dan pemimpin keluarga Zuo juga mengepung lagu dan orang-orang jin. Selain pengejar jiwa, beberapa orang yang di istana selatan gerbang Tianshui telah duduk, dan di sebelah mereka adalah Zhang Jia. Zhang Lingling masih khawatir. Kamu benar-benar ingin bertarung dengan mereka? Melihat kekhawatiran Zhang Lingling, Tian Bing tersenyum dan berkata, jangan khawatir, orang-orang ini bukan pesaing kita. Nangong Yan juga berkata dengan percaya diri, ya, dan saya akan membuat mereka kalah telak. Zhang Lingling tidak tahu dari mana wanita-wanita ini berasal, dan Zhang Haomiao belum pernah melihat kemampuan orang-orang ini, jadi dia khawatir. Sebaliknya, para penonton membuat keributan, beberapa dari mereka berbisik, pernahkah Anda mendengar? Kedua wanita itu juga bertaruh dengan Tuan Mu. Tuan Mu? Ya, kedua wanita itu mengancam akan memenangkan 2 pertandingan pertama. Bagaimana mungkin, hanya mereka berdua? Tidak, gua menyengat tentang kungfu terbaik. Banyak orang masih menertawakannya, sementara orang-orang di rumah judi terus meminta pelanggan. Beberapa masih berteriak, pengejar jiwa menang 3 kali, Tian Shuimen menang 10 kali. Melihat penggandanya, kita tahu betapa buruknya Tian Shuimen di mata semua orang. Tidak hanya itu, beberapa rumah judi bahkan berteriak, Tian Shuimen menang 2 kali berturut-turut, menggandakan kemenangan klan pengejar jiwa. Ada begitu banyak taruhan di antara mereka, yang menarik taruhan banyak orang. Nangong Yan, yang sedang menonton di sana, berkata sambil tersenyum, saudari Tian, mereka kalah telak kali ini. Siapa yang membuat mereka tidak mempercayai kita? Tian Bing mengeluh. Zhang Lingling dan Zhang Haomiao saling memandang. Mereka tidak tahu mengapa mereka berpikir mereka akan menang. Pada saat ini, Xie Daotian keluar dari rumah tuan kota, dan Mu Ming juga keluar dari kursi sedan. Dia memandang Xie Daotian dan berkata, terima kasih, tuan kota, apa kabar? Apakah kalian semua di sini? Dr. Lin, belum. Terima kasih atas penjelasannya. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Tian tidak hadir lagi, mereka mulai berbicara satu persatu, orang ini benar-benar gila, dan dia tidak datang. Aku tidak keluar untuk menemuimu kemarin, tapi kali ini aku tidak muncul. Apa yang ingin dia lakukan? Di sana, Muming mendengus, apakah dia sebanding? Jika tidak, biarkan dia membatalkan pertandingan. Saat ini, Mu Ming sangat marah, terutama dia berasal dari ibu kota Yunzhou. Tetapi Lin Tian, pemimpin klan kecil, tidak menganggap dirinya serius dari kemarin hingga sekarang. Xie Daotian tahu kemampuan Lin Tian, jadi dia lebih suka menyinggung Mu Ming daripada Lin Tian, jadi dia berkata, Tuan Mu, dia mungkin memiliki sesuatu. Ada apa? Apakah dia lebih baik dari itu? Kata Muming, dan kuda hitam kecil itu berkata, tuannya berkata bahwa mereka akan memenangkan 2 pertandingan pertama, jadi dia tidak perlu datang. Setelah Xiao Heima mengatakan itu, dia juga melihat ke arah Nangong Yan dan kedua orangnya, dan Nangong Yan berkata sambil tersenyum, ya, kami memenangkan 2 pertandingan pertama. Tidak masalah apakah kakak laki-laki itu muncul atau tidak. Tian Bing juga tersenyum pada Muming. Tuan Mu, mari kita mulai permainannya. Tetapi orang-orang di klan belahan jiwa kesal, terutama Song Jin berkata, Tuan Mu, mereka kalah dalam 2 pertandingan pertama, jadi bocah itu tidak berani keluar. Ketika Muming mendengar ini, dia dalam suasana hati yang baik dan berkata, ya, saya khawatir anak ini bersembunyi dan tidak berani keluar untuk kehilangan muka. Para penonton juga berpikir bahwa kata-kata Song Jin masuk akal, dan pemimpin keluarga Suo berkata sambil tersenyum, Tuan Mu, cepatlah untuk bersaing, sehingga para pemburu jiwa dapat menyelesaikan 2 orang sombong ini. Bagus. Mu Ming sangat senang. Kemudian dia duduk dan menatap Xie Daotian. Datang dan pimpin. Setelah berterima kasih kepada suara rahmat surgawi, dia datang ke arena tantangan dan memandang kedua murid itu dan berkata, mengejar jiwa dan mengubah alam ilahi, Gunung Changyan, Gerbang Tianshui dan Nangong Yan. Pada saat ini, seorang pria pengejaran jiwa terbang keluar, hanya untuk melihat 2 jenis aura berkelap-kelip di tubuhnya, satu adalah api, yang lainnya berwarna coklat. Mereka terkejut dan berkata, itu adalah orang pertama di kota Fengdu, Gunung Changyan, dengan 2 akar spiritual, dan keduanya memiliki tingkat harta karun terbaik. Dia Gunung Changyan? Betapa mengerikan. Banyak orang sudah merasakan 2 nafas kuat yang berasal dari Gunung Changyan, satu persatu. Nangong Yan sangat lemah, dan masih seorang gadis kecil. Banyak orang tidak optimis, dan bahkan tertawa, lihat, gadis kecil ini takut. Jika saya dari Tian Shuimen, saya akan menyerah. Tidak juga.
Sebagai perbandingan, itu adalah cedera serius atau kematian. Apakah itu perlu? Namun, Xie Daotian memandang mereka dengan suasana hati yang adil. Sebelum pertandingan, Anda dapat memutuskan apakah akan menyerah atau tidak. Apakah saya harus mengaku kalah untuk menghadapi gadis seperti itu? Gunung Changyan membenci Tao dan sangat bangga karenanya. Nangong Yan berkata, tidak peduli berapa banyak akar spiritual, mereka sama di mata saya. Semua orang mendesis, dan Xie Daotian harus berkata, oke, kamu siap untuk segera memulai. Setelah mengatakan itu, Xie Daotian mundur dari arena tantangan, dan kedua orang itu dipisahkan oleh jarak. Tetapi Gunung Changyan ini, mengandalkan akar spiritual gandanya sendiri, menciptakan dua jenis ladang gas yang kuat, dan berkelap-kelip di sekitar Nangong Yan. Lampu merah api, lik coklat, seolah-olah ada dua orang dalam perang. Orang-orang yang mengejar sekte jiwa tertawa satu persatu, gadis kecil, menyerah. Gadis kecil, kakak laki-laki Chang, kita juga bisa melemparkan sihir ganda. Itu benar. Saat kamu mengucapkan mantra ganda, itu seperti kamu harus berurusan dengan dua orang sendirian. Satu terlalu buruk, dan dua terlalu buruk. Apakah kamu tidak ingin mati? Ejekan para pengejar jiwa membuat Zhang Lingling dan yang lainnya semakin khawatir. Bahkan elang alis putih tua mengerutkan kening, dan Mu Ming, yang duduk di sisi elang alis putih, berkata sambil tersenyum, tetua alis putih, saya tidak tahu apa yang Anda sukai tentang Watergata hari ini. Mengapa kita memiliki hubungan yang begitu baik dengan mereka? Elang alis putih selalu menjawab, cepat atau lambat, kamu akan mengerti. Sangat misterius. Muming tertawa, tetapi Xie Daotian membeku dan berkata, mulai. Ketika kata-kata itu jatuh, satu persatu, para pemburu jiwa memanggil kembali, kakak laki-laki Chang, bunuh dia. Kakak laki-laki Chang, bakar dia. Pada saat ini, ada lampu kuning kecoklatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Nangong Yan, memadatkan dinding seperti penjara bawah tanah, yang menjebak Nangong Yan di dalamnya. Tidak hanya itu, tetapi juga melepaskan api yang tak terhitung jumlahnya di penjara bawah tanah, ini, seolah-olah para tahanan ditahan di sana untuk dibakar dengan liar. Untuk perilaku seperti ini, banyak orang berpikir itu kejam, tetapi banyak orang berpikir itu mengasyikkan, dan Chang Yanshan mencibir, gadis kecil, kamu mohon belas kasihan sekarang, dan masih ada kesempatan, atau aku akan meningkatkan kekuatanku nanti, dan kamu akan dibakar sampai mati. Nangong Yan berdiri di sana, tetapi menatap api seolah-olah tidak ada yang terjadi dan berkata sambil tersenyum, itu hanya mantra sampah. Saat ini, bentuk burung layang-layang Nangong bergetar, dan semua api padam. Agar Nangong Yan memadamkan api dalam sekejap, banyak orang yang penasaran. Lihat, gadis kecil ini, dia memiliki beberapa keterampilan. Ya, dia bisa menolak. Tetapi seseorang berkata, itu hanya sihir kecil yang bisa digunakan Gunung Changyan dengan santai. Itu juga benar. Pada saat ini, tiket kemenangan Song dan Jin di bawah arena tantangan ada di tangan dan berkata, Chang Yanshan, jangan selesaikan dia, bakar dia langsung. Iya. Chang Yanshan memandang Nangong Yanran dan kemudian tersenyum, gadis kecil, pergi ke 9 hantu dan laporkan. Saya pikir ini tentang Anda. Nangong Yan tersenyum, lalu kekuatannya meningkat, dan semua dinding hancur. Tidak hanya itu, seluruh arena terasa dingin, dan orang-orang melihat Gunung Changyan berangsur-angsur membeku di sana. Mereka menarik napas, tidak, melawan? Terlalu dingin, bukan? Mu Ming mengerutkan kening, tetapi Song Jin tidak senang. Dia berkata kepada Gunung Changyan, apa yang kamu mainkan? Chang Yanshan tidak menyangka serangan gadis kecil ini begitu sengit, jadi dia minum banyak, melilitkan dirinya dengan api, melelehkan es di sekitarnya, dan menatap Nangong Yan. Gadis kecil, kamu jauh dari tatapangkah? Nangong Yan tersenyum dan berkata, aku baru saja bermain denganmu, sekarang. Saya ingin Anda melihat apa yang bisa saya lakukan. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Nangong Yan. Tetapi Chang Yanshan tertawa, gadis kecil, kekuatanmu seperti ini, dan kamu ingin menjadi lebih kuat. Anda pikir Anda siapa? Saat ini, banyak orang setuju dengan pandangan Chang Yanshan, sementara Tianbing tertawa dan berkata, orang ini sudah mati. Zhang Lingling bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada gada asasin, gadis Nangong? Ya, sihir penyegelan abadi. Tianbing tersenyum dan Zhang menarik napas. Apa? Keajaiban keabadian? Sihir Fengxian, tetapi hanya ke Gunung Fengxian, orang yang bisa masuk ke jalan Fengxian bisa mendapatkannya, jadi Zhang Lingling tahu Nangong Yan ada di sana, matanya melebar. Tidak hanya itu, ketika Nangong Yan berkata kepada Gunung Changyan bahwa dia ingin melemparkan keajaiban penyegelan abadi, orang-orang di sekitar arena tantangan tertawa. Apa kata gadis itu?
Keajaiban keabadian? Dia hanya menakuti orang. Di Gunung Changyan, bahkan lebih mengejek, gadis kecil, jika kamu pernah ke Jalan Fengxian, maka aku abadi. Kamu tidak percaya aku pernah ke sana. Nangong Yan itu lucu. Gunung Changyan sama sekali tidak percaya. Tidak hanya Gunung Changyan, tetapi juga mereka yang mengejar jiwa semuanya tertawa satu persatu. Bahkan Mu Ming, yang duduk di sana, tertawa. Orang-orang di Shuimen membanggakan kemampuan mereka. Bahkan keajaiban penyegelan abadi bisa meledak. Dia memiliki. Elang alis putih selalu tenang di sana. Mu Ming berpikir bahwa elang alis putih sedang bercanda dengannya, jadi dia melihat dan menggelengkan kepalanya. Jangan bercanda, tempat yang mengerikan di Gunung Fengxian, dan siapa yang bisa memasuki Jalan Fengxian. Elang alis putih terlalu malas untuk menjelaskan kepadanya, tetapi Nangong Yan di arena tantangan tersenyum berat dan menatap Gunung Changyan. Lihat, pria besar konyol, beritahu kekuatanku. Pada saat ini, orang-orang melihat tinju Nangong yang tiba-tiba terjalin dengan udara dingin, dan kemudian, badai salju kecil muncul. Ketika Nangong Yan mengangkat tangannya, dia bisa mendengar suara teriakan dan kepingan salju beterbangan. Chang Yanshan memadatkan perisai api, lalu tertawa. Gadis kecil, jika kamu menggunakan mantra sama sekali, kamu masih memiliki mantra peri. Kamu konyol. Siapa yang tahu senyum aneh Nangong Yan, 9 tinju es? Nangong Yan meninju keras dan menghadap Gunung Changyan, dan ini meninju 9 bayangan ganda berturut-turut, yang semakin mengerikan. Bang-bang. Bayangan tinju pertama langsung menghancurkan perisai api, sedangkan 8 bayangan tinju yang tersisa langsung mengenai Chang Yanshan. Dong-dong. Tubuh Gunung Changyan ini seperti pelat pintu. Terlebih lagi, orang-orang melihat beberapa bayangan berdarah datang dari balik Gunung Changyan. Akhirnya, Gunung Changyan terbang dan langsung jatuh ke tanah. Matanya kosong, seluruh tubuhnya lemah dan napasnya menghilang. Mati. Gunung Changyan, hanya dalam kondisi baik, adalah seorang jenius dengan akar spiritual ganda. Ini adalah manusia pertama di kota Fengdu yang berubah menjadi alam dewa. Dalam sekejap mata, bahkan jiwa tidak dapat melarikan diri, dan Tuhan yang asli telah pergi. Mereka yang hadir itu konyol, dan Nangong yang dengan bangga memandang Tian Bing dan berkata, Saudari Tian, apakah tinjuku lebih baik dari pedangmu? Kamu gadis bau, kamu selalu pamer. Hari itu Es tidak bisa berbuat apa-apa selain tersenyum, dan Sang Lingling berkata dengan demensia, betapa mengerikan. Tidak hanya Sang Lingling, tetapi juga banyak penonton merasa bodoh. Mu Ming merasa tubuhnya telah ditarik ke bawah, dan kemudian dia dengan cepat mendapatkan kembali pikirannya. Adapun elang alis putih, dia menarik napas. Level berapa sihir ini? Bagi mereka yang mengejar jiwa, mereka bergegas, tetapi lihatlah Gunung Changyan, yang mati dan beku, dan mereka diam. Wajah Song Jin ditarik, dan dia merasa ditampar. Tetapi pemimpin keluarga Zuo memarahinya di dalam hatinya, anak hantu macam apa yang begitu mengerikan? Meskipun Xie Daotian senang, dia menekan kegembiraan batinnya, tetapi menatap Mu Ming. Tuan Mu, adegan pertama sudah berakhir, Anda tahu. Adegan 2. Mu Ming tahu bahwa tidak ada harapan untuk memenangkan 2 pertandingan pertama. Dia hanya bisa berharap untuk 2 pertandingan kedua. Terima kasih atas jalannya, Tianze terbang ke arena tantangan dan melihat ke kedua sisi, kelompok lingkungan yang terganggu, sekte pengejar roh, Tian Shuimen Tian Bing. Ketika orang-orang mendengar bayangan angin, mereka terkejut. Apakah itu orang pertama dalam keadaan terganggu kota Fengdu, bayangan angin? Ini bukan just kota Fengdu, dikatakan bahwa dia adalah orang ketiga di daerah yang terganggu di seluruh ibu kota Yunzhou. Sangat mengerikan? Ya, dikatakan bahwa penyembunyiannya mengerikan. Tian Bing hendak naik, tetapi Sang Lingling dengan ramah mengingatkannya, Tian Maiden, kamu harus berhati-hati. Dikatakan bahwa angin dan bayangan tidak memiliki bayangan dan jejak. Selain itu, mereka memiliki keterampilan penyembunyian yang kuat, dan hanya sedikit orang yang tahu wajah aslinya. Tian Bing tersenyum, jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Dengan itu, Tian Bing berada di arena tantangan, sementara Xie Daotian melihat ke arah pengejar jiwa, bagaimana dengan orang-orangmu? Song Jin mencibir kembali dari kesedihannya. Dia sudah ada di arena, tapi kamu tidak menemukannya. Apa? Xie Daotian terkejut, dan para penonton juga terkejut. Adapun elang alis putih, matanya bahkan lebih besar. Penyembunyian macam apa, bahkan kombinasi keadaan tubuh, tidak mungkin ada. Namun, Muming berkata, jika tebakanku benar, itu pasti cucu Feng Yixian, master tembus pandang legendaris. Angin peri? Tampilan lama elang alis putih banyak berubah, karena Feng Yixian adalah orang pertama yang tidak terlihat di daratan. Dikatakan bahwa keterampilan penyembunyiannya ditingkatkan dari semacam keterampilan sihir, yang sangat mengerikan.
Saat ini, tidak hanya elang alis putih yang sudah tua, tetapi semua penonton terkejut. Mereka mencari pria tak terlihat ini di mana-mana, tetapi tidak ada yang menemukannya. Pada saat ini, di arena tantangan, seseorang tampak seperti bayangan. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Tuan Xie, jangan mencarinya. Saya di sini." Alhamdulillah, saya mulai merasa sedikit cemas pada Tianbing. Nangong Yan bergumam, "Kalau saja aku bisa naik ke panggung dan membekukan daerah sekitarnya, aku bisa memaksanya keluar." Namun, membakar Kingking menghiburnya dan berkata, "Jangan khawatir, sihir kakakmu tidak lemah." Nangong Yan mengangguk, dan Zhang Lingling berkata dengan rasa ingin tahu, bisakah dia juga menyegel sihir abadi? Nangong Yan berkata sambil tersenyum, "Ya." Zhang Lingling tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa, dan bayangan itu menatap Tianbing dan tersenyum, "Kakekku, Feng Yixian, pernahkah kamu mendengarnya?" "Saya belum pernah mendengarnya, dan saya tidak tertarik." Tapi bayangan angin berkata sambil tersenyum, "Kan? Kalau begitu tunggu dan lihat bagaimana aku menggertakmu." Setelah itu, bayangan angin menghilang lagi. Tianbing segera mengeluarkan pedang Tianhai dan memegangnya di tangannya. Dia juga berkomunikasi dengan jiwa pedang di dalam hatinya, "Bisakah kamu membantuku mendeteksinya?" Jiwa pedang adalah pedang suci, yang memiliki arti yang kuat. Ketika Tianbing meminta bantuan, pedang itu segera berdengung. Tianbing sangat senang. "Terima kasih." Pada saat ini, pedang Tianhai melepaskan riak lemah, seperti gelombang air. Dalam sekejap, orang yang tersembunyi dalam kegelapan akan menghalangi riak, seperti batu yang muncul dari air, yang dapat ditemukan secara sekilas. Satu persatu, dia penonton menarik napas. Pedang apa ini? Ini sangat kuat. Jadi tembus pandang rusak. Semua orang merasa luar biasa, dan Nangong Yan serta Huo Qingqing secara alami bahagia. Bahkan elang alis putih yang duduk di sana merasa lega. Untungnya, ada pedang seperti itu. Muming tidak senang. Adapun Lagu dan dinasti Jin, dia sedikit khawatir. Dia segera berteriak kepada penonton, "Bertarung dengan cepat." Melihat bahwa dia terbuka, bayangan angin harus segera mundur ke satu sisi, lalu berubah menjadi bayangan gelap, dan menatap es. "Aku yang paling kuat, bukan pertapa, tapi ini." Dengan itu, angin dan bayangan merentangkan tangan mereka, membentuk pusaran besar di depan mereka. Angin di pusaran air begitu kencang bahkan orang-orang di sekitar merasa seperti akan tersedot ke dalam sarang angin. Tapi Tianbing tidak peduli. Dia tertawa, "Kamu sangat kuat, tetapi kamu ingin menyakitiku." "Jauh sekali." "Jauh? Lalu aku akan memberimu tumpangan." Bayangan angin melemparkan tangannya seolah-olah sesuatu telah berlalu. Dalam sekejap, angin yang berputar bertiup ke Tianbing, dan tidak memberi Tianbing kesempatan untuk menghindar. Tetapi ketika orang mengira bahwa Tianbing akan terkoyak oleh angin, atau digulung oleh angin, Tianbing memegang pedang dan melemparkannya. Sambil mencibir, semua pedang kembali menjadi satu. Banyak orang belum pernah mendengar apa itu, tapi itu adalah sihir penyegelan abadi Tianbing. Ini kuat dan terganggu. Itu juga senjata suci pedang Tianhai. Kekuatannya sangat marah, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam sarang angin satu persatu dalam sekejap. Dalam waktu singkat, sarang angin pecah, dan bayangan angin ingin terus mengumpulkan angin puyuh, tetapi sudah terlambat, terutama bayangan pedang itu semua bergegas ke bayangan angin. Bayangan angin ingin tidak terlihat, tetapi bayangan pedang tampaknya terkunci. Tidak peduli di mana bayangan angin tidak terlihat, bayangan pedang akan mengenai satu persatu. Semua orang tercengang. Sampai angin dan darah muncul, seluruh pria itu langsung dipukul ke langit, dan akhirnya es memecahkan teknik pedang secara maksimal. Ribuan pedang di masa lalu. Bayangan angin berubah menjadi sarang tawon, lalu jatuh dari udara dan jatuh ke tanah, mati. Mati lagi. Adegannya damai, dan yang pertama berteriak adalah rumah judi itu, berteriak, "Kalah, kalah." Beberapa penjudi berteriak, "Ah, saya kehilangan begitu banyak." Beberapa orang sangat populer sehingga mereka harus memarahi belahan jiwa satu demi satu, kamu sampah. Bukankah kamu yang pertama di kota Fengdu? Mengapa begitu lezat? Semua, kamu telah membunuh mereka." Pada satu titik, adegan itu di luar kendali, dan Xie Daotian berteriak kepada para penjaga, "Hentikan mereka." Sekelompok penjaga muncul, menghalangi semua orang keluar dari ruangan 11 ruang, sementara Song Jinmeng, terutama melihat tubuh bayangan angin, menatap es langit dengan marah, "Kamu." Tianbing mengabaikannya, tetapi melihat Mu Ming yang gila. "Tuan Mu, kami memenangkan 2 pertandingan pertama. Kakek saya tidak harus keluar untuk bertarung. Berapa banyak yang kamu katakan untuk berjudi kemarin?" Mata Mu Ming hendak membunuh orang, tetapi dia bersikeras, "Itu hanya 1 miliar yuan. Saya tidak kekurangan itu." "Benarkah?"
Kalau begitu berikan padaku. Muming tidak bisa menelan nafas ini, tetapi Lingxi masih terlempar keluar, dan Tianbing tersenyum dan berkata, saya tidak berpikir Anda akan mengadu kami, jadi saya tidak akan menghitung. Setelah itu, Tianbing mengundurkan diri dari arena tantangan, dan Xie Daotian memandang Muming, Tuan MU, kompetisi ini sudah berakhir. Anda sebaiknya mengumumkan hasilnya. MU Ming tahu bahwa akhir kompetisi telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, yang tidak dapat diubah, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya. Gerbang Tianshui telah menjadi salah satu dari 20 sekte utama di kota Fengdu, bukan belahan jiwa. Klan belahan jiwa dapat menantang sekte lain lagi 1 bulan kemudian, dan hanya 1 tahun kemudian dapat menantang gerbang Tianshui. Mendengar pengumuman MU Ming, para pemburu jiwa hendak menghirup darah, tetapi MU Ming tidak bisa menahannya. Apalagi saat ini, banyak orang yang menontonnya. Akibatnya, mereka tidak bisa mengubah diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa pergi dengan marah. Zuo segera mengikuti langkah MU Ming dan menghilang ke kerumunan. Nangong Yandaxi juga memandang Tianbing dan Said. Saudari Tian, kamu tidak melihatnya marah sekarang. Siapa yang membuatnya menertawakan kita? Tianbing berkata sambil tersenyum, sementara Huo Qingqing berkata sambil tersenyum, ayo kita cari leluhur tua untuk membalasmu. Baiklah. Ketiga gadis itu segera mengambil kuda hitam kecil dan elang alis putih untuk menemukan Lin Tian, sementara Zhang Lingling melihat punggung mereka dan berkata, sekolah macam apa Shuimen di bumi? Tidak hanya Zhang Lingling, tetapi juga banyak San Xiu ingin tahu, dan Xie Daotian berkata dalam hatinya, staf dokter ini bukan vegetarian. Saat ini, MU Ming, yang telah pergi ke rumah Zuo, menatap Tuan Zuo dengan marah, pergi, panggil aku belahan jiwa. Ini saya. Song dan Jin lebih marah daripada siapapun, tetapi dia tahu bahwa MU Ming sedang dalam mood saat ini, jadi dia bergegas datang. Siapa yang kamu kirim? Bahwa MU Ming menegur, Song Jin menakut-nakuti cara, MU dewasa, ini, tidak berharap mereka bisa. Jangan bicarakan mereka. Bicara saja tentangmu. Apa yang harus dilakukan sekarang? MU Ming menatap. Song dan Jin bertanya-tanya, tuanku, apa maksudmu? Aku akan segera kembali ke Yunzhou. Tidak nyaman bagiku untuk campur tangan, jadi aku harap kamu bisa menemukan cara yang baik untuk membunuh mereka dan jangan biarkan aku melihat mereka lagi. Muring. Song Jin tahu bahwa MU Ming ingin mendapatkan Yin sendirian dan berkata, jangan khawatir, Tuan MU. Aku akan kembali ke Zhongmen sekarang dan mencari seseorang untuk membersihkannya. Bagus. Saya berharap dapat mendengar kabar dari Anda ketika saya kembali ke Yunzhou. Iya. Muming bersenandung dan pergi, tetapi Song dan Jin sangat tertekan, orang-orang yang penuh kebencian ini. Zuo memandang Song Jin. Elder Song, apa yang bisa saya bantu? Anda? Apa cara untuk membawa mereka ke belahan jiwa kita? Lagu itu dan Jin tahu bahwa mereka hanya bisa berurusan dengan mereka jika mereka dikirim ke belahan jiwa. Tuan Zuo membeku, jika saya punya cara, saya tidak akan menunggu sampai hari ini. Ketika Song Jin mendengar ini, dia berkeliaran di sana, dan kepala meja bertanya ragu-ragu, apakah benar mendengar bahwa ada hantu dan binatang buas di klanmu? Song dan Jin melihat, tidak. Pada saat ini, apakah menurutmu perlu merahasiakannya? Tuan Zuo melotot, dan Song Jin menggigit giginya dan berkata, apa yang kamu tahu? Tapi kita tidak bisa sampai ke kota. Ketika Zuo melihat keluar, dia memberitahu Song dan Jin, aku punya senjata ajaib yang bisa menjebak orang di dalamnya, dan kemudian mentransfernya ke belahan jiwamu. Oh, senjata ajaib apa? Lagu dan Jin bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi pemimpin keluarga Zuo bersikeras, tetapi senjata ajaib ini membutuhkan binatang hantu sebagai sumber kekuatan, jika tidak maka tidak dapat diaktifkan. Dan senjata ajaib seperti itu? Song dan Jin ragu, tetapi pemimpin keluarga Zuo berkata dengan dingin, apakah kamu ingin menggunakannya? Lagu ini dan Jin menggerogoti gigi mereka dan berkata, binatang hantu, kan? Iya. Song Jin mengeluarkan sebuah cincin, dan berkata, saya punya satu di sini, tetapi Patriark memiliki akun. Kita bisa jangan biarkan sampai kita harus. Tuan Zuo berkata dengan penuh semangat, kapan? Kalau begitu, keluarkan senjata ajaibmu. Pemimpin keluarga Zuo ini segera keluar dengan tas hitam, dan tas hitam itu berwarna hitam. Apa ini? Lagu ini dan cara penasaran Jin, cara Master Yin Leng Zuo, tas jiwa, selama awal, dapat menempatkan jiwa dan tubuh orang yang ditunjuk, bersama-sama menarik napas ke dalam. Ketika Song Jin mendengar ini, dia terkejut. Apakah ini tas pencari jiwa dengan 10 senjata hantu? Ya, saya bukan kultivator hantu, tetapi binatang hantu dapat memberikan kekuatan untuk mengaktifkannya. Bagaimana dengan itu? Coba atau tidak?
Song dan Jin secara alami ingin mencoba, jadi dia berkata, ayo pergi ke pengejaran jiwa dulu, mari kita rencanakan dengan baik. Bagus. Pemimpin keluarga Zuo segera pergi dari sini bersama orang-orang belahan jiwa. Saat ini, Nangong Yan dan orang lain di rumah tuan kota membicarakannya sepanjang waktu, dan Lin Tian secara alami melihatnya melalui Xiao He Ima, jadi dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, ada apa? Apakah sekarang menyenangkan? Nangong Yan beberapa orang tahu bahwa Lin Tian tidak akan memuaskan situasi mereka saat ini, jadi mereka semua terkikik dan tidak berani berdebat. Alis putih elang tua tapi ragu-ragu, dewasa, tidak tahu kapan kamu berangkat ke kota negara bagian awan, tantang gerbang Tongbao. Tongbaomen adalah perhentian terakhir prefektur Lin Tianyun, tetapi Lin Tian tahu bahwa Nangong Yan dan ketiganya mampu bertarung melawan Tongbaomen saat ini, jadi dia berkata, saya harus melatih mereka lagi. Pelatihan khusus. Nangong Yan dan ketiga orangnya saling memandang, bertanya-tanya apa yang akan dilatih Lin Tian untuk mereka. Elang alis putih juga penasaran untuk menatap Lin Tian. Dia ingin tahu bagaimana Lin Tian berencana untuk melatih mereka, dan dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan prestasinya dalam waktu singkat. Tetapi Lin Tian memandang mereka dan bertanya, apakah kamu mengerti cara hantu? Cara hantu? Apa itu? Nangong Yan dan yang lainnya secara alami tidak tahu, tetapi elang alis putih selalu menatap, jalan hantu, saluran ke-9 ibu kota hantu? Iya. Suara Lin Tianen, dan cara Tianbing yang luar biasa. Kakek, kemana kamu akan membawa kami untuk pelatihan? Lin Tian mengangguk, tetapi Nangong Yan dan ketiganya tidak tahu betapa berbahayanya tempat itu, tetapi elang alis putih selalu ketakutan. Dewasa, memasuki jalan hantu adalah perilaku yang sangat mengerikan. Hanya ketika jiwa meninggalkan tubuh, ia dapat masuk. Jika seseorang tidak berhati-hati, jiwa mati di jalan hantu, itu tidak akan pernah kembali. Tiga orang Nangong Yan sama sekali tidak nyaman, dan Nangong Yan tertawa dan berkata, jangan khawatir, kakek Bai Mei. Kakak laki-laki saya bahkan membawa kami ke sana, yang berarti kami harus baik-baik saja. Tianbing juga berkata sambil tersenyum, ya, nenek moyang kita tidak akan membiarkan kita mati di sana. Elang alis putih selalu tahu bahwa itu bukan lelucon, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuhan, begitu jiwa telah dipisahkan dari tubuh terlalu lama, itu akan menghilang perlahan. Jangan khawatir, itu bukan untuk membiarkan jiwa menyingkirkan sepenuhnya, tetapi untuk menyatukan mereka, sama seperti saya, dalam keadaan Yuanying. Alis putih elang tua tidak mengerti cara, seolah-olah Yuan Shen tidak bisa pergi dengan cara hantu. Orang biasa tidak bisa, tapi aku punya cara untuk membiarkan Yuan Shen masuk dengan cara khusus, bahkan Yuanying. Semakin elang alis putih mendengarnya, semakin misterius jadinya. Nah, ketika kami pergi, kami membutuhkanmu untuk melindungi daging kami. Elang alis putih berjanji, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi tubuhmu. Lin Tian mengangguk dan berkata, dengan cara ini, saya akan menjelaskan kepada Tuan Xie. Kemudian Lin Tian menelepon Xie Daotian. Ketika Xie Daotian mendengar bahwa Lin Tian akan pergi ke jalan hantu, dia sangat takut sampai kakinya lembut. Dr. Lin, jangan bercanda, oke? Apakah saya terlihat seperti lelucon? Xie Daotian itu buru-buru menjelaskan, Guidao adalah tempat di mana para pembudidaya hantu berani pergi, dan para pembudidaya non-hantu tidak bisa masuk. Bahkan jika mereka keluar, mereka telah menjadi bodoh. Lin Tian bahkan berani pergi. Secara alami, dia tidak nyaman, jadi dia menatap Xie Daotian dan berkata, kamu hanya perlu menemukan tempat yang aman untuk tubuh kita, dan aku akan membiarkan tetua Bai mengawasiku. Ini. Ada pertanyaan? Terima kasih Tuhan bahwa Lin Tianxin telah memutuskan, dia harus berkata, tidak apa-apa, tolong ikuti saya. Kemudian Xie Daotian membawa mereka ke gudang bawah tanah rumah tuan kota, dan ada susunan yang tak terhitung jumlahnya di sini. Lin Tian melihat ke bawah dan berkata, apakah ketujuh tingkat susunan pertahanan? Ya, array ini tidak menjadi masalah untuk memblokir integrasi. Lin Tian berkata, itu masih terlalu lemah, tapi itu tidak masalah. Aku bisa mengubah susunan pertahanan 9 tingkat sehingga semua Sanxian tidak bisa masuk. Ini membuat Xie Daotian dan alis putih elang tua terkejut, tetapi Lin Tian tidak menjelaskannya kepada mereka. Sebaliknya, setelah Xie Daotian mendapatkan beberapa bahan, Lin Tian mengubahnya di sudut dan menciptakan susunan pertahanan 9 tingkat. Kemudian Lin Tian mengingatkan sajak ungu Bai Meiying dan Guqin, jika seseorang benar-benar melewati barisan pertahanan dan ingin melukai tubuh kita, kamu harus membangunkanku dengan cepat. Bangun? Alis putih tua elang itu tidak tahu apa artinya, tapi Lin Tian membuka jalan, tepuk saja bahuku 10 kali. Iya. Suara dengungan tua elang alis putih,
dan Lin Tian memandang Xie Daotian itu. Xie Chengsu, saya harap ketika saya kembali, jangan biarkan siapapun datang ke ruang bawah tanah ini. Jangan khawatir, saya akan mengumumkan kepada dunia luar bahwa itu akan direnovasi dan tidak ada yang akan datang. Terima kasih sudah mengangguk. Lin Tianen berkata, melihat ketiga Nangongyan, kalian, duduklah, aku akan mengajarimu cara pergi ke jalan hantu. Tiga orang Nangongyan segera duduk, lalu menutup mata, dan Lin Tian juga duduk. Kemudian mereka melihat Yuanying Lin Tian terbang keluar, dan Yuan Shen dari tiga orang Nangongyan juga terbang keluar. Ada hawa dingin di sekitar Yan Yuan Shen di Nangong, dan Tianbing serta Huo Qingqing adalah keadaan yang terganggu. Jadi Yuan Shen mereka memiliki dua bayangan ganda, satu terganggu dan yang lainnya terbagi. Sebelum mereka mencapai keadaan gabungan, Yuan Shen berada dalam keadaan ini. Ketika elang alis putih dan yang lainnya ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian menggunakan tangannya untuk menggambar di depan matanya, dan kemudian sebuah lubang hitam muncul. Pada saat pintu masuk gua, elang alis putih dan orang tua lainnya merasa bahwa jiwa mereka akan terhirup, terutama sajak ungu di Guqin sangat keras, tetapi dia masih berjuang. Sampai Lin Tian melihat ketiganya, pergi. Tiga Dewa Yuan segera mengikuti Lin Tian, lalu lubang hitam menghilang, dan akhirnya ada kedamaian di mana-mana. Elang alis putih selalu mendapatkan kembali pikirannya dan menatap keempat tubuh itu dengan heran, di sini. Xie Daotian bahkan terkejut dan berkata, seberapa kuat kekuatan jiwa untuk dengan mudah membuat jalan ke jalan hantu? Elang alis putih selalu berpikir bahwa dia tidak bisa muat dengan sempurna, dan sajak ungu di Guqin tidak berani mengatur saluran, mengerikan. Pada saat ini, Batu Chuanyin Xie Daotian menerima pesan dan berkata, saya akan pergi dulu jika ada yang harus saya lakukan. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baiklah. Alis putih Eagle Oldham setelah suara itu, terima kasih. Cara Hari memandang Lin Tian dan seterusnya, lalu hanya merapikan mood untuk pergi. Pada saat ini, 4 orang berdiri di kota Fengdu, tetapi di sekitar gelap, dan tidak ada seorang pun selain bangunan. Wow, dunia apa ini? Nangongyan berpikir itu menyenangkan, tapi dia terkejut. Ini cara meminjamkan dunia Yin. Lin Tian menjelaskan bahwa Nangongyan bingung dan bertanya, kakak, apa itu dunia Yin? Mereka harus mengerti. Lin Tian memandang Tianbing dan berkata, dikatakan bahwa dunia manusia dibagi menjadi dua alam, Yin dan Yang. Dunia yang adalah apa yang biasanya kita lihat. Itu semua orang yang hidup dan beberapa hewan, bahkan tumbuhan, dan dunia yang kita lihat juga cerah. Tetapi dunia Yin juga berada di tempat yang sama, tetapi di sekitar gelap, dan kita tidak dapat melihat yang hidup dan yang mati. Nangongyan sepertinya memahami sesuatu. Jadi, kita berada di dunia Yin sekarang. Kita tidak bisa melihat orang-orang yang hidup di dunia Yang, dan orang-orang yang hidup di dunia yang tidak bisa melihat kita. Iya. Tianbing mengangguk, tetapi Huo Qingqing bingung dan bertanya, kakek, apa hubungannya ini dengan kultivasi cara hantu? Nangongyan dan Tianbing juga menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian menjelaskan, kamu telah menjadi dewa, terganggu, dan berkultivasi. Jika Anda ingin menerobos, itu agak sulit, tetapi Anda perlu meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat. Saya pikir itu pilihan yang baik untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Kekuatan jiwa? Ketiganya saling memandang, dan Lin Tianying berkata, ya, kekuatan jiwamu tidak pernah dilatih, dan kamu tidak pernah mempelajari beberapa keterampilan serangan jiwa, atau keterampilan pertahanan jiwa. Nangongyan merasa seolah-olah itu sangat menarik. Dia menjadi bersemangat dan berkata, kakak, bagaimana kita bisa berlatih? Jangan khawatir, aku akan terus memperkenalkan perbedaan antara cara hantu dan dunia Yin kepadamu. Ketiga pria itu segera menatap Lin Tian dan menunggu penjelasannya, tetapi kemudian sebuah ketertarikan tiba-tiba menarik ketiga putri Nangongyan dari jauh. Apa yang terjadi? Nangongyan terkejut, dan Tianbing berkata, ayahku, Tuhan kita, bagaimana mungkin kita tidak bisa dikendalikan? Burning Qingqing juga terkejut, dan Lin Tian melihat ke sumber kekuatan dan berkata dengan dingin, pengejar jiwa, seseorang telah menggunakan senjata ajaib untuk mengunci jiwa, dan ingin menangkapmu. Apa? Tiga orang Nangongyan terkejut, tetapi kemudian mereka tertarik pada belahan jiwa seperti embusan angin, dan Lin Tian juga membuat lompatan dan berubah menjadi bayangan. Terutama di dunia Yin, Lin Tian, dengan kekuatan jiwanya yang kuat, pecah dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dan mencapai pengejar jiwa di dunia Yin. Di bawah dunia Yin, tidak ada seorang pun di sekitar, hanya beberapa bangunan, diselimuti kabut gelap. Pada saat yang sama, ada kantong mengambang di udara. Lin Tian melihat ke saku dan berkata, seharusnya ini. Pada saat ini, Lin Tian melompat ke sakunya dan menghilang ke dunia Yin.
Saat ini, di sekte pengejaran jiwa, pemimpin keluarga Zuo menatap situasi di saku besar dan berkata, bagaimana kabar 3 Dewa Yuan dan 1 Bayi Yuan? Song dan Jin juga penasaran dengan senjata ajaib ini dan berkata, bagaimana dengan tubuh mereka? Apakah tubuhnya terpisah? Pemimpin keluarga Zuo tidak mengerti, tetapi Song dan Jin tidak peduli, terserah, ada Dewa Yuan dan Bayi Yuan mereka. Itu benar. Zuo sangat puas. Hanya Lagu dan Jin yang membiarkan Tuan Zuo menempatkan 3 Dewa Yuan dan Bayi Yuan dalam satu susunan. Setelah pemimpin keluarga Zuo melakukannya, Lin Tian dan ketiga putrinya muncul dalam formasi, dan di sekelilingnya ada orang-orang dari sekte pengejar jiwa. Bahkan Tuan Tian, Wang Chongtian ada di sana. Adapun Nangong Yan, dia tidak takut, tapi dia penasaran, kakak, kita kembali ke kerajaan Yang. Selain bisa masuk dan keluar dengan cara khusus, kita juga bisa menggunakan alat hantu untuk membuka terowongan di kedua sisi. Lin Tian menjelaskan bahwa Nangong Yan tiba-tiba menyadari, bagaimana saya bisa melihat orang-orang ini? Tian Bing melihat sekeliling pada orang-orang itu dan tersenyum tanpa rasa takut dan berkata, kalian anak kecil, kalian tidak mengaku kalah. Burning King tidak berbicara, tetapi menatap orang-orang itu. Adapun Tuan Tian, dia berteriak, apa yang membuatmu tergila-gila? Saya tidak ingin melihat di mana itu. Bukankah keempat penjaga ini? Hari itu es mencibir di jalan, Tuan Tanah Pertanian marah, jangan berpuas diri, tunggu untuk membunuhmu. Es tidak takut sama sekali, dan dia berkata, kamu sangat lemah. Lemah? Konyol. Tuan Tian mencibir, dan pemimpin keluarga Zuo berkata, jangan bicara dengan mereka. Mulai arai dan bunuh mereka. Ini adalah kejutan besar, jelas mengkhawatirkan keselamatan Lin Tian dan yang lainnya. Sementara Song Jin pergi untuk menatap Lin Tian dan yang lainnya dan mencibir, aku tidak menyangka kamu akan jatuh ke tangan pengejar jiwa kami. Nangong Yan 3 orang tidak takut sama sekali, Tian Bing juga berkata, lihat dirimu, sekelompok penjahat. Apa? Tidak takut? Kemudian ketika saya memulai arai, Anda akan hancur total. Lagu dan Jin tertawa, tetapi Lin Tian tidak berbicara omong kosong, dan bayi reinkarnasi terbuka berlawanan arah jarum jam. Kekuatan arai segera dihirup ke dalam bayi, dan kemudian semua orang melihat arai terfragmentasi. Ini. Semua orang ketakutan, dan Nangong Yan berkata sambil tersenyum, beraninya kamu menyerang kami, sampah. Song Jin sangat marah sehingga dia segera mengeluarkan cincinnya dan menatap, kamu tidak punya tubuh sekarang. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa melawanku. Setelah itu, Song dan Jin melepaskan binatang hantu, dan orang-orang yang tidak tahu situasi pengejar jiwa semua terkejut, terutama beberapa murid terkejut dan berkata, memang ada binatang hantu. Bagaimana tetua itu bisa memelihara binatang hantu? Pada saat ini, Wang Chongtian tiba-tiba menampar punggung Song Jin. Song Jin tiba-tiba dipukul. Seluruh orang berteriak, dan kemudian darah mengalir. Dia memegang cincin itu di satu tangan dan menatap Wang Chongtian dengan gemetar, kamu. Tuan Tian semakin marah. Apa maksudmu, adik bela diri? Sudah terlambat bagimu untuk menyerah sekarang, atau kamu akan mati. Wang Chongtian berkata, dan kemudian semua orang tahu bahwa Wang Chongtian telah disuap oleh Lin Tian. Lagu marah Jin ini memerintahkan, turunkan dia. Tetua yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa murid bergegas ke Lin Tian, dan dia berkata, apa yang bisa saya lakukan sekarang, tuanku? Tidak apa-apa, itu tidak cukup. Setelah Lin Tian selesai, dia membuat dinding yang tak terhitung jumlahnya dan menjebak semua orang di sana. Orang-orang ini menyerang tembok dengan gila-gilaan, tetapi tembok itu tidak bisa dipatahkan. Song Jin, yang terluka parah, mengendalikan binatang hantu itu dan berteriak, bunuh dia. Binatang hantu itu sangat ganas. Ketika dia melompat, dia bergegas ke Lin Tian. Dia ingin mencabik-cabik Lin Tian. Tapi sebelum dia menyentuh Lin Tian, binatang hantu itu berubah menjadi aliran udara dan menghirupnya ke bayi Lin Tian Yuan. Kemudian menghilang tanpa jejak. Orang-orang di tempat kejadian bodoh, dan Nangong yang tertawa, haha. Tian Bing bahkan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin menggertak leluhur kita dengan binatang hantu, kamu akan terlalu membencinya. Song dan Jin tahu Lin Tian mengerikan, tetapi dia terluka parah, jadi dia hanya bisa menggigit giginya dan melihat tetua lainnya. Tetua, apakah Anda punya cara untuk bergegas keluar? Ya, sihir orang ini mengerikan. Ya, kita tidak bisa mematahkannya sama sekali. Master Tian dan Master Zuo terkejut, terutama teknik Tian Qiang akhir Lin Tian Yuan. Saya melihat ada banyak tentakel di dinding yang mencekik beberapa orang satu persatu, menyebabkan banyak orang berteriak, dan Tuan Tian berteriak, Tuan, apa lagi yang bisa saya lakukan? Tuan Zuo mengancam, wah, adikku dari Yun Shou. Jika kamu berani membunuhku, adikku tidak akan membiarkanmu pergi.
Aku berani membunuh putramu, apalagi kamu? Lin Tian berkata dengan dingin, dan pemimpin keluarga Zuo benar-benar takut. Adapun murid-murid yang terperangkap, mereka mulai memohon belas kasihan. Selamatkan hidupmu, kami tidak ingin mati. Semua tetua ingin berurusan denganmu, bukan kami. Tolong biarkan kami pergi. Tian Shuimen, kami tidak ingin mati. Melihat satu persatu murid belahan jiwa mengakui bahwa Song dan Jin sedang dalam mood yang buruk, sampah, sekelompok sampah. Saya tidak mengharapkan hasil seperti itu ketika saya berada di sana, tetapi Tuan Tian ragu-ragu sejenak dan menatap Lin Tian Dao. Wah, sebaiknya biarkan kami pergi, atau aku akan menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Hal-hal yang mengerikan? Lin Tian tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain, dan Tuan Tian bersenandung, lihat ke langit, bagaimana Anda memberitahu dia apa kita telah melakukannya baru-baru ini? Awalnya, Wang Chongtian tidak dapat mengingat apapun, tetapi Song dan Jin sudah memasang bendera. Melihat bendera itu, dia menengadah ke langit dan berkata, Tuanku, mereka akan melepaskan monster itu. Monster? Lin Tian tidak tahu monster apa itu, tetapi Wang Chongtian mengangguk, ya, bodoh, tapi dia telah menjadi monster. Lin Tianhu bertanya-tanya betapa bodohnya dia, sampai benderanya merah, dan ketika bumi mulai bergetar di sekelilingnya, napas yang kuat datang dari tempat gelap pengejar jiwa, dan kemudian seorang pria muncul. Pria itu berbulu dan jatuh di depan Lin Tian dan yang lainnya. Mata pria itu merah, lalu mulutnya mendesis dan meraung, seolah kesakitan. Ketika Lin Tian melihat pria ini, dia mengerutkan kening, tenanglah, anak muda. Ya, tenanglah tuan muda, muridku. Tuan Tian tersenyum aneh, tetapi Nangong Yan dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Wang Chongtian buru-buru menjelaskan, tuan muda yang menetap di keluarga ini memiliki jiwa yang aneh sejak dia masih kecil. Kemudian, kakak laki-laki saya membawanya ke klan, dan kemudian beberapa tetua melatihnya menjadi monster. Mengerikan? Nangong Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan bertanya, tetapi melihat ke langit dan berkata, dikatakan bahwa dia memiliki beberapa jiwa. Ini adalah tubuh multi jiwa. Lin Tian berkata dengan tenang. Tubuh multi jiwa? Apa itu? Nangong Yan dan yang lainnya menatap Lin Tian dengan keraguan. Lin Tiangang akan menjelaskan kepada 3 orang bahwa Tuan Tian sedang menyeringai, tubuh multi jiwa berarti bahwa ketika seseorang lahir, ada banyak jiwa dan banyak akar spiritual, tetapi satu tubuh hanya dapat memiliki satu jiwa yang aktif paling banyak, jadi jiwa lain setengah tertidur dan setengah terjaga, jadi terkadang mereka konyol. Tetapi jika setiap jiwa dikendalikan dengan cara khusus, maka orang ini akan mengumpulkan banyak jiwa, banyak akar spiritual, sangat mengerikan. Dan orang-orang seperti itu? Nangong Yan merasa itu terlalu mengada-ada, tetapi Tuan Tian berkata dengan bangga, saya telah menunggu selama bertahun-tahun, sampai murid saya yang cantik tiba di keadaan terganggu, saya membawanya ke pengejar jiwa dan membuatnya menjadi monster yang mengerikan sekarang. Mendengar ini, Nangong Yan menatap dan berkata, kamu sangat kejam sehingga kamu bahkan mulai menyerang bangsamu sendiri. Milikku? Ketika saya melihatnya, dia ditakdirkan untuk menjadi begitu. Tuan Tian berkata dan tertawa, sementara Song Jin berkata, jangan bicara omong kosong dengan mereka, biarkan Anshan melakukannya. Tuan Tian berkata sambil tersenyum, semuanya, kamu dapat menikmati keterampilan jiwanya perlahan. Pada saat ini, Anshan tiba-tiba menjadi gila, dan kemudian membuka mulutnya, nyala api keluar, dan pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, batu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mengumpulkan bayangan pedang emas. 3 kekuatan berbeda meletus pada saat yang sama, seperti 3 orang bersama. Pada saat yang sama, kekuatan ledakannya sangat mengerikan. 3 orang Nangong yang terkejut. Bagaimanapun, pertahanan jiwa mereka lemah, dan kekuatan serangan jiwa mereka juga lemah, sehingga mereka tidak memiliki daya ledak sama sekali di negara bagian Yuanshan. Adapun Wang Chongtian, yang ingin maju untuk membantu, tetapi hanya mengumpulkan penutup dan hancur oleh 3 serangan ini, Lin Tian berkata kepadanya, biarkan aku yang melakukannya. Kemudian, Lin Tian dengan mudah membuat tembok untuk menahan serangan ini, tetapi monster itu mulai marah dan melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Tapi Lin Tian mendekatinya selangkah demi selangkah, dan dinding bergerak maju sedikit demi sedikit. Adegan ini mempesona orang-orang dari pengejaran jiwa. Bahkan Tuan Tian sedikit takut, apakah dia masih manusia? Song dan Jin tergagap, dia hanya di wilayah Yuan infantil. Mengapa dia memiliki kekuatan pertahanan yang begitu mengerikan? Tuan Zuo ketakutan, tidak ada laki-laki. Tidak hanya ketiga orang ini, tetapi juga para murid pengejar roh semuanya berpikir bahwa Lin Tian adalah keberadaan monster. Pada saat ini, Lin Tian telah datang ke depan sebuah gunung, dan sebuah gunung mengaum dan meninju.
Namun, dia tidak bisa mengguncangnya berkeping-keping, tetapi Lintian memancarkan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lintian, dan Lintian menatap Gunung Anshan. Sudah waktunya kamu istirahat. Pada saat ini, pembunuhan kilatan jiwa menghantam Anshan satu persatu. 3 jiwa di Anshan segera berteriak, dan kemudian Anshan memutar kepalanya. Ini. Semua orang melihatnya, tetapi Lintian mendatangi Anshan dan mengarahkan jarinya ke dahi Anshan. Anshan langsung tenang, dan kemudian 3 segel jiwa memasuki tubuh Anshan. 3 jiwa Anshan segera tenang. Pada saat yang sama, Anshan juga membuat 3 suara berbeda, seperti 3 orang di tubuh dengan hormat berkata, "Terima kasih, Tuan." Semua orang saling memandang, dan Wang Chongtian tahu bahwa Lintian telah menaklukkan Anshan. Adapun Nangong Yan, mereka penasaran dan memandang Anshan yang telah tenang. Tuan Tian sangat ketakutan di sini. Anshan berbalik dan salah satu jiwa Airways berkata, "Saya memperlakukan Anda sebagai master, tetapi Anda memperlakukan saya seperti ini." Tuan Tian berkata dengan tergesa-gesa, "Anshan, aku tidak buruk padamu tahun ini. Mati!" Dengan raungan Anshan, bayangan pedang emas terbang melewati, dan Lintian dengan sengaja membuat lubang. Pedang emas langsung menembus tubuh Tuan Tian, dan bahkan Yuan Shen hancur. Wajah Tuan Tian melebar. Adapun di satu sisi, Song Jin dengan cepat menempelkan Fuen pada Master Tian, dan membebaskan jiwanya menjadi Funei. "Kamu tinggal di Funei sekarang." "Terima kasih, Tuan." "Terima kasih, Tuan Tian." Tapi Anshan bersenandung, "Dan kamu?" "Saya melihat bahwa Anshan bermaksud menyerang para tetua itu, dan jalan napas Song Jin itu, cukup. Di mana Anshan bisa berhenti?" Song Jin kemudian mengeluarkan token dan menyuntikkan kekuatan ke dalamnya. Kemudian sebuah suara dari gunung berkata, "Penatua, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Itu Patriark." Semua orang terkejut satu persatu, dan semua orang buru-buru melihat ke tempat gelap. Kemudian seorang lelaki tua muncul di tempat gelap. Jelas, lelaki tua itu sudah lama diam. Tubuhnya tertutup debu, dan bahkan pakaiannya memiliki bau apek semacam itu. Song dan Jin segera memberi penghormatan, "Patriark, seseorang akan menghancurkan klan kita." "Siapa? Beraninya kamu?" Sang Patriark, dengan mata aneh, menatap orang-orang yang hadir, dan akhirnya memandang Anshan dan bertanya, "Siapa ini? Bagaimana multi jiwa?" Jelas, Patriark tidak tahu apa-apa, tetapi dia berharap untuk segera melaporkan semuanya ke surga. Akhirnya, dia berkata, "Patriark, penatualah yang meminta masalah." Sang Patriark memandang Wang Chongtian dengan curiga, "Wang Chongtian, tetua, tetapi tuanmu, kamu bahkan mengulurkan tangan." Wang Chongtian tidak menyangka bahwa Patriark juga berkata kepada lagu dan permaisuri Jin, "Patriark, saya hanya mengatakan yang sebenarnya." Tapi Song Jin berkata, "Tuhan, gerbang Tianshui mereka yang menantang kita dan mempermalukan pengejar jiwa kita." Tantangan? Patriark ini tidak tahu apa yang terjadi sampai penjelasan pertama tentang lagu dan dinasti Jin. Nafas Patriark itu segera menyebar, dan kultivasinya telah setengah langkah menjauh dari integrasi, yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada integrasi umum. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu tidak ada yang tersisa di belahan jiwa kita?" Sang Patriark menatapnya. Melihat Patriark berbicara kepada Lintian seperti ini, Anshan langsung tidak senang, jadi dia langsung menyerangnya 3 kali. Di depan tubuh Patriark, ada aura emas, yang secara langsung menahan semua serangan Anshan. Satu persatu, orang-orang belahan jiwa mendidih dengan darah, seolah-olah mereka melihat harapan. Pemimpin keluarga Zuo bahkan lebih bersemangat dan berkata, "Pemimpin klan Ji memang layak menjadi pemimpin klan belahan jiwa." Ini disebut Ji Suzerain, dan dia berkata, "Sebagai Suzerain, tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti Suzerain kita, dan tidak ada sekte sampah yang diizinkan untuk mengalahkan Suzerain kita." Nangong Yan segera datang ke jalan napas, "Apa itu sekte sampah? Jelas bahwa Anda tidak terampil seperti orang. Sekarang Anda harus melakukan beberapa trik di belakang Anda." Tianbing juga menolak untuk menerima jalan napas, "Ya, kami gerbang Tianshui telah menggantikan pengejar jiwamu, yang ada di mata semua orang." Ji Bei menatapnya dengan dingin. "Aku akan menangkap kalian semua hari ini. Gerbang pertama kota Fengdu akan menjadi milik kita 1 tahun kemudian." "Anda..." Nangong yang tidak menyangka pria ini begitu mendominasi, tetapi lagu dan dinasti Jin berkata dengan gembira, "Ya, Patriark, apa yang kamu katakan adalah..." Murid-murid sekolah pengejaran jiwa itu juga bertengkar satu persatu. Adapun Lintian, dia berkata, "Saya menyarankan Anda untuk mengakui kesalahan Anda dengan cepat." "Akui saja? Haha. Wah, tahukah kamu siapa aku? Aku adalah pemimpin klan pengejar jiwa, bukan klan kecil sepertimu."
Ji Bei berpikir dia benar. Setelah suara Ji Bei jatuh, Lagu dan dinasti Jin berkata, "Wah, patriark kami, tapi setengah langkah keluar dari kombinasi, aku tidak tahu berapa kali lebih kuat darimu." "Oh, jadi, Anda tidak akan mengakuinya?" Lin Tian menatap Ji Bei. Ji Bei tidak menganggap serius Lin Tian. "Wah, aku akan membunuhmu." "Sangat mudah." "Apakah itu?" Mata Lin Tian berkedip dingin. Tiba-tiba, ada tembok di sekitar Song dan Jin, dan kemudian Raja Api melompat ke atas mereka. Song dan Jin terkejut dan kehilangan warna. "Tuhan, tolong, tolong!" Semua orang terkejut dan mundur satu demi satu. Pemimpin keluarga Zhuo bertanya-tanya bagaimana Lin Tian bisa melakukannya. Adapun Ji Bei Fei, dia pergi ke Song Jin dan mengulurkan tangannya. Pada saat berikutnya, ada kepalan air biru di tangan kanan ini. Lalu Ji Bei bersenandung, "Hancurkan!" Kekuatan tinju Ji Bei sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah keberadaan yang mengerikan dalam kombinasi. Tapi akhir-akhir ini, dindingnya retak, dan kemudian iblis itu sembuh dengan cepat. Song dan Jin bodoh. Adapun Ji Bei Leng, bagaimana mungkin? Lin Tian bercanda, "Mantraku, jika kamu tidak bisa menghancurkannya dalam satu waktu, itu akan cepat diisi olehku, jadi kamu ingin menyelamatkannya." "Itu tidak mungkin." Mendengar ini, Song dan Jin ketakutan dan berteriak, "Tuhan, tolong aku tidak ingin mati." Ji Bei tidak menyangka Lin Tian begitu mengerikan, tapi hasilnya sama. Dia hanya bisa melihat lagu itu dan Jin sedikit tidak nyaman. Ini memaksa Ji Bei marah. "Ledakan Yuan Shen." Song dan Jin terkejut, tetapi tidak ada waktu baginya untuk berpikir, jadi dia menyeringai dan berniat meledakkan dirinya sendiri. Ketika mereka melihatnya, mereka takut untuk terbang. Mereka tidak berani berada di tempat mereka berada. Bahkan Ji Bei naik ke langit. Hanya Lin Tian yang tersenyum aneh, dan roh itu melintas dan membunuh mereka. Mereka memukul Song dan Jin dengan gila. Jiwa lagu dan dinasti Jin terkena sesuatu dalam sekejap. Itu berteriak liar. Itu tidak memiliki kemampuan untuk meledak. Itu hanya bisa dikonsumsi oleh Raja Api, dan akhirnya Dewa Yuan. Kemudian Lin Tian membuat lompatan. Jari kelingking Yuan Ying dengan cepat berada di dahi lagu dan dinasti Jin. Saat berikutnya, dinding dan api ini menghilang, dan Song dan Jin jatuh ke tanah, sekarat. Ji Bei sangat marah. "Sialan, bunuh dia untukku." Tapi tidak ada yang berani maju. Ji Bei harus melakukannya sendiri, dan kemudian kolom air besar berkumpul di sekelilingnya. Tujuannya adalah Lin Tian. Lin Tian menoleh dan menatap Ji Bei dan berkata, "Kamu bisa menyusulku?" Saya melihat Lin Tian Xiu menghilang dari tempatnya, dan Ji Bei Leng buru-buru mengejarnya, dan bersenandung, "Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Semua orang saling memandang, lalu dikejar untuk memeriksa. Ketika Lin Tian bergegas ke area terlarang, Ji Bei berkata dengan mata lebar, "Cari kematian." Kemudian, Ji Bei juga bergegas ke dalamnya, sementara yang lain takut masuk, dan Nangong Yan tiga mengikuti. Ini membiarkan udara Master Zhuo cara, "Mengapa kamu tidak masuk?" Mereka semua mengatakan daerah terlarang sekali, dan pemimpin keluarga Zhuo sangat senang ketika mendengar ini, "Jadi kamu, tetua dan leluhur, ada di dalamnya?" "Iya." Seseorang mengangguk. Tuan Zhuo senang dikonfirmasi, orang ini mencari kematiannya. Sendiri berharap langit dalam keraguan itu, tetapi juga ke dalam. Saat ini, itu adalah adegan lain di dalamnya. Melihat kekuatan jiwa Ji Bei terbatas di sini, kultivasinya juga terpengaruh. Oleh karena itu, Lin Tian telah menyia-nyiakan tubuhnya tanpa usaha apapun, dan Yuan Dewa Ji Bei berlari ke dalam dan meminta bantuan. "Lao Zu, tolong!" Saat berikutnya, sekelompok tetua Taishang dan Li Hun muncul, dan Li Hun dan yang lainnya menatap pengejaran Lin Tian terhadap Ji Bei. Ji Bei sangat gembira, dan masih membual, "Wah, ini adalah tetua dan leluhur agung dari pengejar jiwa kita. Kamu ingin mengandalkan mereka untuk menyelamatkanmu?" Lin Tian tersenyum, tetapi Ji Bei berkata dengan bangga, "Itu benar, kekuatan mereka sangat mengerikan, dan leluhurnya masih Sanxian." Ini baru saja didengar oleh Nangong Yan dan lainnya yang datang ke sini, yang membuat Tian Bing khawatir. "Apa yang bisa saya lakukan sekarang, leluhur?" Wang Chongtian juga berkata kepada Lin Tian, "Tuan, cepatlah." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Li Hun menatap Ji Bei dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Ji Bei segera menjelaskan masalahnya, lalu berkata, "Leluhur, ini sekte sampah, berani menantang klan kita, benar-benar hidup dan mati." Yang tidak saya duga adalah Li Hun memandang sekelompok tetua super dan berkata, "Hentikan dia." "Iya."
Pada saat ini, beberapa tetua menggunakan senjata sihir khusus, memenjarakan Yuan Shen-nya di sana, yang membingungkan Nangong Yan dan yang lainnya. Ji Bei bahkan lebih terkejut. "Kakek, apa maksudmu?" Tetapi Li Hun dan yang lainnya memandang Lin Tian dan berkata dengan hormat, "Tuanku." "Apa?" Ji Bei tetap tinggal, dan bahkan dia tidak dapat menemukan jalan ke surga. Kapan dia menaklukkan orang-orang ini? 3 orang Nangong Yan sepertinya memahami sesuatu, dan mereka semua bersuka cita. Li Hun memandang Ji Bei dan berkata, "Tidakkah kamu mengakuinya?" Ji Bei menangis, "Kakek, kenapa?" "Mengapa demikian?" Jiwa Li tidak menjelaskan, tetapi menatap Lin Tian. "Tuanku, saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan dengannya. Dia sedikit gila, tapi dia sedikit terampil, dan dia memiliki kekuatan jiwa yang baik. Aku akan membiarkan dia menjadi budak hantu untukku." "Budak hantu?" Semua orang saling memandang dan bertanya-tanya siapa nama itu. Tangan Yuaning kecil Lin Tian menunjuk ke arah Ji Bei, dan kemudian dia memberi isyarat. "Setiap kali saya menggambar stroke, lampu merah berkedip sekali, dan ada jejak merah darah ekstra pada Yuan Shen pada periode itu." Ini membuat Ji Artik buruk. "Ini, apa yang terjadi?" Mereka juga bingung, sampai Lin Tian berkata, "Oke, tunggu aku diduniain dulu." Lin Tian selesai berkata, jentikan sesuka hati, momen Ji Bei itu adalah diliputi cahaya merah, menghilang di kejauhan. Li Hun kaget. "Itu keterampilan hantu." Yu Hung Wishu membuat takut banyak orang di tempat. Nangong Yan memandang Tian Bing dan berkata, "Saudari Tian, apa itu Yu Hung Wishu? Mengapa orang-orang ini begitu ketakutan?" "Saya telah mendengar dari tuan saya bahwa ada semacam keterampilan hantu tingkat suci di benua ini, yang disebut keterampilan hantu mengendalikan jiwa," kata Wo Qingqing. "Sangat kuat." Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, membakar Qingqing tidak mengerti dengan baik. Tetapi dia berkata, "Di daratan, keterampilan hantu ini menempati urutan pertama, bagaimana menurutmu?" Nangong Yan dan Tian Bing menarik napas, dan Wang Chongtian terkejut mendengarnya. Lin Tian kemudian merapikan suasana hati untuk melihat jiwa Li dan seterusnya, masalah ini tidak dipublikasikan. Li Hun dan yang lainnya menjawab, "Ya." Tetapi Lin Tian memandang Wang Chongtian dan berkata, "Mulai hari ini, Anda adalah pemimpin klan pengejar jiwa." "Ah, saya?" Wang Chongtian tertegun, dan Li Hun segera berkata, "Katakan kamu adalah kamu, omong kosong apa?" Wang Chongtian buru-buru memimpin, "Ya, Tuan." Lin Tian kemudian memandang Li Hun dan yang lainnya. "Kita akan pergi ke dunia Yin. Adapun orang-orang di luar, kamu bisa menanganinya sendiri." Setelah itu, Lin Tian membuka saluran ke dunia Yin lagi, dan kemudian membawa Nangong Yan 3 orang untuk pergi. Li Hun segera membawa Wang Chongtian keluar dari area terlarang. Saat ini, pemimpin keluarga Zuo dan yang lainnya di area terlarang sedang menunggu kabar baik dari Ji Bei. Setelah beberapa saat, saya berharap Chongtian dan Li Hun akan muncul. Ketika para murid dan tetua melihat Li Hun, mereka dengan hormat berkata, "Leluhur." Li Hun, tetapi San Xian, dan orang tua Zuo melihatnya, "Sangat hormat, Li Senior." Namun, Li Hun melirik mereka semua dan berkata, "Mulai hari ini, melihat ke langit adalah patriark klan." "Apa?" Adegan itu penuh dengan kebingungan, terutama para tetua itu, satu persatu tidak bisa dijelaskan. Adapun Li Hun, menatap kerumunan, dia berkata, "Siapa yang tidak puas?" "Tidak." Li Hun kemudian memandang Wang Chongtian dan berkata, "Klan telah memberikannya kepadamu. Aku akan pergi berlatih dulu. Jika ada yang menolak untuk menerimanya, silakan hubungi saya kapan saja, dan saya akan memperbaikinya dengan baik." "Ya, leluhur." Li Hun baru saja pergi, dan Wang Chongtian memandang orang-orang, dan orang-orang itu saling memandang, satu persatu memandang Chongtian dengan hormat dan berkata, "Tuan." Tuan Zuo tidak mengerti, bagaimana dengan Ji? Dia telah melanggar aturan klan dan telah dibersihkan oleh leluhurnya. Wang Chongtian berkata dengan santai, Tuan Zuo melotot, "Apa?" Wang Chongtian kemudian berkata kepada pemimpin keluarga Zuo, "Pemimpin keluarga Zuo, saya ingin mengatur kembali klan, jadi jika Anda bukan murid klan, silakan pergi dan jangan menghalangi kami." "Apa? Anda ingin saya pergi?" Pemilik meja marah dan melihat ke langit dan berkata dengan dingin, "Jika bukan karena Anda, itu tidak akan menyebabkan begitu banyak hal terjadi di klan kami. Salahkan aku? Kamu?" Pemimpin keluarga Zuo hampir pergi, tetapi Wang Chongtian berkata dengan dingin, "Ayo, mari kita singkirkan pemimpin keluarga Zuo." "Iya." Pada saat ini, beberapa tetua keluar. Ketika pemimpin keluarga Zuo melihat orang-orang ini, dia takut sejenak. Lalu dia berkata dengan marah, "Tunggu, kalian semua tunggu." Pemimpin keluarga Zuo melarikan diri dengan panik.
Meskipun orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, Li Hun telah memerintahkan mereka. Mereka tidak berani bertanya lebih banyak, tetapi mereka hanya bisa mematuhi pengaturan Wang Chongtian. Untuk Song Jin yang ditanam oleh Lin Tian, dia bangun dari koma, tetapi ketika dia tahu bahwa Wang Chongtian telah menjadi patriark, dia benar-benar terkejut. Tapi Song Jin tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia memiliki segel jiwa saat ini, yang ditanam Lin Tiangang di dahinya sebelum koma. Pada saat ini, Wang Chongtian datang, dan Song Jin melihat bahwa Wang Chongtian juga menjadi sopan, patriark. Tuan, Anda harus tahu bahwa saya tidak dapat menahan diri hari ini. Wang Chongtian menatap Song dan Jin tetapi berkata. Song dan Jin diserang oleh Wang Chongtian. Secara alami, mereka tidak bahagia. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa JBI belum melihat area terlarang, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi dengan area terlarang itu? Wang Chongtian memberitahuku tentang area terlarang, sementara Song dan Jin menatap, apa? Dia telah menaklukkan leluhurnya dan para tetua super itu? Saya tidak tahu kapan saya ditundukkan, tetapi ketika saya masuk, leluhur tua meminta orang untuk menjebak patriark, dan kemudian orang dewasa menjadikan patriark sebagai budak hantu. Budak hantu? Song dan Jin menarik napas, dan bahkan bergumam, untungnya, orang dewasa tidak membunuhku dan tidak membiarkanku menjadi budak hantu. Tapi Wang Chongtian ragu-ragu, kakak laki-laki, dia. Orang ini, aku tidak bisa membiarkannya pergi, atau dia akan mempublikasikannya. Song dan Jin tahu bahwa mereka dipengaruhi oleh segel roh Lin Tian seperti Wang Chongtian, tetapi Tuan Tian tidak sama. Dia menyembunyikan jiwanya dengan menyimpannya. Jadi Song dan Jin tidak berencana untuk melepaskan Tuan Tian, tetapi memandang Wang Chongtian. Kamu, jadilah patriark yang baik, dan aku akan pergi untuk diam dan menyembuhkan diriku sendiri. Song dan Jin berbalik dan pergi, lalu menemukan ruang rahasia. Song dan Jin mengeluarkan jimat yang menyimpan jiwa Tuan Tian dan berkata, kamu bisa tetap di dalam. Tuan, mengapa saya tidak bisa keluar? Tuan Tian sedang terburu-buru, dan Song Jin menjelaskan, kamu tidak bisa memprovokasi dia. Dia, siapa? Tuan, Anda mengatakan anak itu? Iya. Tuan Tian tidak puas, dan berkata, Anda dapat menemukan patriark dan leluhur. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menghapusnya. Song dan Jin memikirkan apa yang dikatakan Wang Chongtian. Seluruh pria itu penuh ketakutan pada Lin Tian. Dia juga berkata kepada Tuan Tian, tidak ada gunanya menemukan siapapun. Tidak mungkin. Tuan Tian tidak mempercayainya, tetapi lagu itu dan dinasti Jin menyingkirkan jimat roh, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan kemudian menutup matanya, berniat untuk bermeditasi. Tetapi sekarang di dunia Yin, Lin Tian dan yang lainnya masih mengejar sekte jiwa, tetapi ada kegelapan di mana-mana, seperti dunia terpencil lainnya. Nangung Yan bertanya dengan penuh semangat, kakak, apa perbedaan antara dunia Yin dan cara hantu? Tian Bing dan Lin Tian juga menatap Lin Tian, dan Lin Tian tertawa dan berkata, dunia Yin sangat besar, dan jalan hantu adalah jalan khusus di dunia Yin, dan jiwa-jiwa kesepian yang dihasilkan di mana-mana akan pergi ke jalan ini, dan kemudian pergi di sepanjang jalan menuju 9 ibu kota hantu. 3 orang Nanggong Yan sangat senang mendengar ini. Terutama Nanggong Yan bertanya, kakak laki-laki, akankah jiwa orang mati berubah menjadi jiwa yang menyendiri? Jangan khawatir, aku akan memberitahumu dulu, jiwa yang hidup dan jiwa yang mati. Ketiganya mendengarkan Lin Tian dalam diam seperti siswa, dan Lin Tian memperkenalkan, jiwa yang hidup adalah jenis jiwa kita, yang bergantung pada Yuanying atau Yuanshen, atau bahkan beberapa bentuk kultivasi khusus, dan jenis jiwa ini sadar dan tidak terpengaruh oleh jalan hantu. Dan jiwa yang mati. Nanggong Yan mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya akan mengajak Anda berkeliling, dan Anda akan tahu. Ketiga orang itu penasaran dan mengikuti langkah Lin Tian sampai Lin Tian melihat jalan hitam di kejauhan, dan beberapa jiwa yang mengambang di jalan tersenyum dan berkata, lihat, ini adalah jalan hantu, dan jalan hantu akan menyedot roh orang-orang terdekat ke jalan itu setelah kematian, dan jiwa ini disebut hantu. Nanggong Yan 3 orang melihat ke masa lalu dan menemukan bahwa itu ada banyak orang mati souls di jalan hantu. Lin Tian melanjutkan, jenis jiwa mati yang baru saja memasuki jalan hantu ini juga disebut jiwa soliter, dan ingatan jiwa soliter disegel, jadi mereka pergi ke 9 hantu satu persatu bersama dengan jalan hantu. Ah, tidak ada memori? Nanggong Yan merasa bahwa jiwa yang mati itu sangat menyedihkan, dan Lin Tian Xiao berkata, tidak hanya tidak memiliki ingatan, tetapi juga tidak memiliki kesadaran, seperti energi yang bergerak di sana. Nanggong dan Yan menarik napas. Lin Tian kemudian berkata, dalam keadaan apa itu akan menjadi jiwa yang mati? Ketika tidak ada energi. Misalnya,
ketika tubuh mati dan energi menghilang, jiwa menjadi jiwa yang mati. Dan biarawan itu? Nangong Yan berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam pandangan para biarawan, semakin kuat pencapaiannya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi jiwa yang mati. Oleh karena itu, jika Anda menemukan tubuh energi baru sebelum tubuh energi yang dipercayakan jiwa menghilang, Anda tidak akan menjadi jiwa yang mati. Misalnya, jiwa mengambil tubuh yang paling umum atau mempercayakannya pada senjata ajaib. Jika tidak, Anda dapat menemukan cara untuk mengumpulkan tubuh baru. Bahkan jika tubuhnya buruk, kamu bisa menunda sebentar. Penjelasan Lin Tian membuka mata ketiga orang Nangong Yan, dan Lin Tian melanjutkan, namun, ada jenis biarawan khusus. Siapa? Ketiga gadis itu segera menatap Lin Tian dan bertanya-tanya seperti apa para biarawan itu. Lin Tian berkata kepada ketiga gadis itu, perbaikan hantu. Perbaikan hantu? Tiga orang saling memandang, dan Lin Tian terus menjelaskan, pembudidaya hantu akan menghasilkan hantu ki di tubuhnya, yang akan membuat jiwanya menjadi jiwa yang mati dan menjaga ingatannya, tetapi dia tidak memiliki prestasi. Namun, orang-orang seperti itu akan berlatih di jalan hantu untuk memperkuat diri mereka sendiri, dan kemudian melepaskan diri dari belenggu jalan hantu melalui kekuatan yang kuat. Nangong Yan menarik napas. Kakak, bukankah itu kultivator hantu? Kamu tidak perlu pergi ke Jiao Guidu. Tidak, pembudidaya hantu juga melihat kemampuannya. Dia memiliki 10 dan telah dihirup ke jalan hantu 9 neraka sebelum dia meninggalkan jalan hantu. Selain itu, pembudidaya hantu akan lebih kuat daripada jiwa mati biasa jika dia terikat oleh jalan hantu. Tiga orang Nangong yang tiba-tiba menyadari, dan Lin Tian memandang mereka, mari kita mulai dari cara hantu yang sederhana. Cara hantu sederhana? Leluhur? Apakah ada banyak cara untuk menjadi hantu? Tian Bing bingung, dan Lin Tianen berkata, jika jalan hantu dibandingkan dengan jalan, maka jalan itu dibagi menjadi 1 bintang menjadi 9 bintang, dan yang di depan kita adalah 1 bintang. Lalu bagaimana cara membedakannya? Hari itu Es penasaran, dan Nangong Yan dan Huo Qingqing juga menatap Lin Tian. Lin Tian menunjuk ke jalan hantu di depannya dan berkata, melihat langit di atas jalan hantu, ada lapisan cahaya hitam, yang mewakili 1 bintang. Jika lapisan kedua adalah 2 bintang, dan seterusnya, dan lapisan ke-9 adalah 9 bintang, semakin tinggi jalan hantu, semakin kuat gaya ikatnya. Ketika ketiganya mengerti, mereka segera bertanya kepada Lin Tian bagaimana berlatih di sini. Lin Tian tersenyum pada ketiga gadis itu dan berkata, izinkan saya menunjukkan seorang pria terlebih dahulu. Demo? Ketiga wanita itu saling memandang, dan saat ini jari Lin Tian berada di udara, dan kemudian lampu merah menyala. Ketika Lin Tian benar-benar menutup tangannya, seorang pria dengan rantai lampu merah muncul di depannya. Pria ini adalah Buddha hantu yang dibuat oleh Ji Bei, pemimpin sekte pengejar jiwa, yang dikatakan oleh Lin Tian sebelumnya. Saat ini, Dewa Yuan bersinar dengan cahaya keemasan redup, tetapi dia sangat sedih karena belenggu lampu merah di sekelilingnya. Tapi Ji Bei tidak berani mengeluh. Dia hanya bisa dengan hormat berkata kepada Lin Tian, Tuanku. Aku harus mengenalmu. Lin Tian menunjuk ke jalan hantu, dan Ji Bei melihat ke belakang jiwa kesepian yang berjalan satu persatu di jalan hantu dan berkata, ya. Kamu melompat. Lin Tian menjelaskan, dan Ji Dajing berkata, Tuanku, saya akan melompat dan terikat untuk tinggal di sana. Itu hanya jalan hantu, tapi apa yang kamu takutkan saat berkumpul? Lin Tian menatap Ji Bei, dan Ji Bei berpikir itu masuk akal, jadi menurut instruksi Lin Tian, dia pergi ke jalan hantu. Pada saat ini, jalan hantu tiba-tiba cahaya hitam menyelimuti Ji Bei Yuanshen ini, langsung menarik Ji Bei ke dalam kelompok jiwa yang kesepian. Jiwa-jiwa kesepian itu tidak menyadarinya, jadi Ji Bei berlari masuk, dan orang-orang itu tidak melihatnya. Pada saat yang sama, Ji Bei berdiri diam di jalan hantu, tetapi jiwa-jiwa kesepian lainnya melayang ke depan. Saya masuk, tuanku. Ji Bei penasaran kenapa Lin Tian membiarkan dirinya datang ke jalan hantu. Lin Tian menatap Ji Bei dan berkata, keluar lagi. Ji Bei tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, tetapi dia masih keluar dengan jujur. Tetapi ketika dia keluar, dia akan melihat lampu hitam itu menahannya lagi dan tidak akan membiarkannya keluar. Ji Bei tidak berdamai dengan itu. Dia masih dalam sprint gila itu. Dia tidak keluar sampai setelah waktu yang lama. Bagaimana jalan hantu bintang ini bisa memiliki kekuatan pengikat yang begitu besar? Lin Tianse memandang ketiga orang Nangong Yan dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda tahu mengapa Anda bertiga berkultivasi dengan cara hantu? Nangong Yan berkedip dan tidak begitu mengerti, tetapi Tian Bing berkata sambil tersenyum, leluhur, ada kekuatan pengikat di jalan hantu. Bahkan jika kita tinggal di dalamnya, kita akan terjebak oleh kekuatan pengikat, kan?
Hijau menyala juga menambahkan cara, jiwa yang hidup tidak seperti jiwa yang mati akan bergerak maju, tetapi bisa tetap di tempatnya. Lin Tian mengangguk, ya, kalian berdua benar. Apa hubungannya dengan cara kita berlatih? Nangong Yan bertanya dengan bodoh dan naif, sementara Tian Bing berkata sambil tersenyum, gadis Nangong, Anda tahu, patriark ini harus bekerja keras untuk bergegas keluar, dan kami masuk dan keluar. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, kami memiliki kekuatan yang kuat, jadi hanya kultivasi yang bisa keluar. Nangong Yan tiba-tiba menyadari, itulah yang terjadi. Burning King bingung, nenek moyang saya, patriark ini berada dalam situasi yang sama, dan setengah langkah menjauh dari situasi yang sama, jadi kami memiliki beberapa pencapaian. Jika kita pergi dengan cara ini, bukankah itu akan lama? Hal ini membuat Nangong Yan dan Tian Bing penasaran ingin melihat Lin Tian, sementara Ji Bei menatapnya dalam diam dan tidak berani berbicara lebih banyak. Lin Tian menatap ketiga orang itu. Kekuatan pengikat ini membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat untuk menerobos, jadi kekuatan jiwamu yang ingin aku latih untukmu. Kekuatan jiwa? Ketiga wanita itu bingung, dan Lin Tian memandang ketiga orang itu, kamu optimis. Pada saat ini, bayi Lin Tianyuan terbang masuk dan keluar dari jalan hantu, seolah-olah memasuki suatu tempat tanpa apa-apa. Tiga orang melihat saat ini, sudah terpana, tetapi Ji Utara ketakutan, Sanxian semua tidak bisa masuk dan keluar dengan lancar. Lin Tian kembali ke tiga orang dan berkata sambil tersenyum, saya memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Adapun seberapa kuat saya, Anda tidak perlu tahu, tetapi yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya akan meneruskan keterampilan ketahanan kekuatan jiwa Anda selanjutnya. Ketahanan jiwa? Ketiga gadis itu ingin tahu tentang apa ini, dan Lin Tian menjelaskannya satu persatu. Sanu kemudian tahu bahwa ketahanan jiwa adalah sejenis sihir peningkatan kekuatan jiwa, dan semakin kuat kekuatan jiwa terikat, semakin cepat kekuatan jiwa meningkat. Ini merusak musik ketiga gadis itu, dan Lin Tian memberikannya kepada ketiga gadis itu satu persatu, dan Ji Bei iri padanya. Wit Lin Tian selesai menjelaskan, dia berkata kepada ketiga gadis itu, masuk dan berlatih seperti yang saya katakan. Ketiga wanita itu masuk, dan kemudian ada cahaya hitam di sekitar tiga Dewa Yuan. Dan ketika mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melawan, cahaya hitam bahkan lebih buruk, seolah-olah mereka akan membungkus ketiga orang itu dalam cahaya hitam. Tapi Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, sepertinya kekuatan Yuan Shen telah berubah. Tian Bing juga berkata, ya, tampaknya kekuatan jiwa telah berubah. Burning King penasaran untuk menatap Lin Tian. Bagaimana saya bisa menilai apakah kekuatan jiwa saya telah sangat berubah, leluhur? Meskipun ketiga wanita ini merasa bahwa mereka telah berubah, mereka tidak dapat melihat dan menyentuh kekuatan jiwa, yang membuat mereka tidak dapat mengenali. Tidak hanya ketiga wanita ini, tetapi juga orang-orang di Ji Bei, juga tahu bahwa kekuatan jiwa adalah semacam hal yang halus. Hanya ketika roh dieksplorasi, atau ketika jiwa diserang, atau ketika jiwa dipertahankan, mereka dapat merasakan perbedaannya. Tetapi secara umum, sulit untuk melihat betapa berbedanya itu. Lin Tian menertawakan ketiga orang itu. Kekuatan jiwamu terlalu lemah untuk terwujud. Adapun cara menilai, sangat sederhana. Waktu yang kamu habiskan masuk dan keluar dari jalan hantu ini dipersingkat, yang berarti kekuatan jiwamu telah tumbuh. Begitu ketiganya mendengarkan, mereka akan keluar. Sama seperti Ji Bei, ketiga orang ini keluar dengan sangat lambat, seolah-olah mereka dikunci oleh sesuatu. Lin Tian tersenyum pada ketiga orang itu. Aku melihat kalian bertiga. Siapa yang akan keluar lebih dulu? Mereka bertiga berlari sekaligus, sementara Lin Tian menatap mereka sambil tersenyum.